Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Rohmadanu, NPM 1963044 dari kelas 3I reguler malam Banjarmasin. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi CRUD sederhana menggunakan PHP dengan platform HTML, CSS, JavaScript, dan juga database menggunakan MySQL. Langsung saja, untuk awal-awal kita akan membuat database-nya dulu ya. Pertama kita buka XAMPP. Di sini saya menggunakan XAMPP. Lalu start Apache sama MySQL. Lalu kita minimize. Buka browse kalian. Bebas mau pakai Chrome atau apa. Kita ke halaman pengelola database-nya. Ketikkan saja localhost php myadmin ini ya. Localhost php myadmin. Di sini tuh database-database yang kita buat akan masuk di sini. Di sini saya sudah membuat DB mahasiswa namanya dengan tabel login dan tabel mahasiswa. Untuk kalian yang bingung saya contohkan. Pertama kita ini new. Lalu buat database-nya dulu misal DB contoh. Ini biarkan saja, langsung kita create. Nah, kalau sudah create, nah akan muncul di sini DB database contoh. Lalu kita akan membuat tabel contoh juga. Kolomnya berapa? Ada berapa isian? Misal ada 3. Kita go. Nah, sudah jadi contoh dengan database contoh dengan tabelnya contoh. Misal ini ID, yang kedua username, yang ini password. ID biar ini kan akan menjadi primary key-nya, maka kita akan auto increment. Di sini sudah primary. Null jangan ya, kalau dicentang ini boleh null, kalau tidak dicentang boleh null. Jadi kita biarkan saja biar datanya tidak ada yang kosong. Username kita varchar, password juga varchar. Lainnya ini bisa kalian sesuaikan. Untuk ID biarkan saja kosong. Username semisal 30, password 30 juga. Nah, sudah, habis itu save. Maka tabel dan juga database sudah terbuat. Tinggal nanti kita konekkan dengan PHP. Itu saja untuk membuat database. Kita langsung saja ke coding ya. Kita buka Visual Studio Code. Untuk pertama-tama yang harus dibuat adalah koneksi. Jadi file untuk mengkoneksikan kode yang kita buat, yang akan kita buat nanti web kita dengan database kita yang kita buat tadi. Ini akan membutuhkan koneksi.php, atau boleh kalian tulis connect.php atau yang lain. Di sini akan jelaskan dolar ini menunjukkan kalau ini tuh variabel ya. Jadi variabel koneksi sama dengan MySQL connect. Localhost ini kita menggunakan koneksi lokal. Root username kita. Tanda petik kosong ini adalah password karena saya tidak mengeset password saya, maka saya kosongi. Lalu DB mahasiswa, database saya tadi, DB mahasiswa. Nih, DB mahasiswa. Lalu ada juga ini untuk login ya. New MySQL connect sama di atas ini. Lalu jika if MySQL connect-nya error, koneksi ini error, maka tulisannya koneksi gagal begitu. Ini saja untuk file koneksinya, ini saja. Tapi ini penting karena hampir di semua kode nanti ada include koneksi.php. Kita langsung membuat namanya index. Habis koneksi kita buat index. Di sini index agak lumayan banyak kodenya. Dari atas kita menggunakan HTML dulu. Lalu ya ini HTML standar, HTML5
gini. Lalu kita linkkan pakai Bootstrap saya CSS-nya, dan juga JavaScript-nya pakai jQuery. Jadi sudah, kalian tinggal download saja Bootstrap, nanti langsung di copy file-filenya ke folder project kita. Langsung untuk session ini nanti saya akan jelaskan nanti ya. Session, kita langsung saja ke ini div. Kalau div kalian pasti sudah tahu ya, div ini untuk membagi-bagi, jadi untuk memetakan halaman. Div class ini untuk CSS-nya. Catheter ini di CSS ada, di Bootstrap menggunakan table. Untuk session ini nanti saya jelaskan. Ini kalian sudah pasti tahu tabel-tabel. Ini tombol untuk ngelink ke, ini saya langsung buka saja 3 ya. Ada index, terus edit, terus data mahasiswa. Nah, ada 3 ini. Kita ke index dulu. Ini bagian atasnya, input data mahasiswa. Ini tulisannya nanti tabelnya penuh. Ada tombol untuk ngelink ke data mahasiswa.php yang ini. Ada juga untuk logout. Logout ini ya nanti sama session ya, saya jelaskan nanti. Lalu kita buat div baru untuk bodinya. Lalu kita buat form action, kita biarkan kosong karena di sini adalah ngepost, jadi kita mengeluarkan. Div class ada ini labelnya, sama ada npm, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kode pos. Untuk npm saya pakai teks supaya tidak karena di tabel database saya menggunakan varchar, jadi jangan sampai salah ya. Kalau di sini kalian mengetik number, maka di database akan kosong nanti, tidak terbaca. Name-nya npm. Oh ya, satu lagi ya, perlu diingat, untuk name di input ini usahakan sama dengan nama kolom yang ada di database. Misal ini kan npm, kita ke database TB mahasiswa. Nah, usahakan ini sama, npm, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Karena kalau misal tidak sama, kalian yang mungkin masih pemula akan kesulitan. Misal ini saya hilangi underscore-nya, maka buyar, ada data yang tidak akan terbaca nanti. Untuk kelas ya seperti tadi, untuk CSS-nya placeholder ini untuk isian text box-nya sebelum kita input. Jadi masukkan npm, masukkan nama, masukkan tempat lahir. Untuk tanggal lahir saya pakai date ya, jadi tanggal saya samakan juga sama di database. Di tabelnya saya menggunakan, untuk tanggalnya saya menggunakan date juga. Lalu jenis kelamin menggunakan select box, jadi ada 2, laki-laki perempuan. Untuk di database sama juga, ada 2 pilihan. Terus alamat, text area seperti biasa, lalu kode pos, number, lalu ada submit dan reset tombol. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, hampir di semua file PHP kita nanti akan ada ini, include koneksi.php. Jadi file kita ini akan terkoneksi dengan database yang kita buat. Nah, langsung saja if iset ngepost simpan, jika form ini ngepost itu mengirim ya, kan ini metodenya kan post. Jadi jika mengirim simpan ini submit dari tombol form ini, maka variabel npm ngepost ke kolom npm. Jadi yang kita isikan di npm ini akan dikirim ke kolom npm.
dan seterusnya, nama ke kolom tabel nama, terus yang isian tempat lahir dan lain-lain juga dikirimkan. Nah, ini query-nya untuk menginsertnya. Jadi dolar koneksi itu yang ini tadi. Mana koneksi. Nah, ini MySQL Connect insert into TV mahasiswa. Jadi memasukkan data tersebut ini ke tabel mahasiswa. Nilainya ini .20 karena kan awalannya kan dimulai dari ID. Jadi maksudnya ini primary key yang sudah auto increment. Jadi auto nambah, jadi tidak usah disertakan. Lalu npm nama dan lain-lain. Nah, ini untuk prosesnya nanti misal kita ngepost tab, lalu akan ada notifikasi loading, lalu akan langsung ke URL data mahasiswa.php. Kita lanjut dalam data mahasiswa. Di sini sama HTML awalannya. Nanti saya jelaskan. Ini div seperti biasa. Ini kalau yang tadi kan input data mahasiswa, ini yang daftar datanya. Jadi daftar datanya akan di sini semua. Bedanya apa? Kalau di indeks tadi kan kita menginput, jadi mengirim. Kalau di data ini kita menampilkan data sesuai dari tabel mahasiswa yang kita buat tadi. Yang ini. Data-datanya kan ini. Ada nama-nama, tempat lahir dan lain-lain. Nanti akan ditaruh di sini semua. Input tipe. Oh, ini untuk tombol cari ya. Jadi pertama daftar data, ini ya biasa. Ini ada form. Form ini mengapit cari. Jadi ada input tipe ya biasa, name-nya cari. Ini perlu diingat kan, name ini sangat penting, jangan sampai salah. Lalu kita masukkan di value, kita masukkan PHP di sini. If isset mendapatkan cari ini mana? Ini. Jadi ketika textbox ini menerima sebuah nilai, maka akan ngepost di sini ada submitnya. Nah, maka form action itu data mahasiswa sama. Jadi halaman ini nanti akan jika mendapatkan nilai cari, maka nanti akan ada di bawah. Kita lanjutkan lagi. Ini ya, ini untuk logout ya. Nah, maka akan seperti ini nanti. Kita lanjut. Ini untuk tabel head ya, ada nomor, nama, npm, bla 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 bla. Lalu tabel bodinya ini ada include koneksi, dolar nomor seperti tadi, variabel nomor semuanya 1. Ini untuk nanti increment ya, biar otomatis. Nah, seperti yang atas tadi, jika mendapatkan value cari, maka variabel cari sama dengan nilai dari cari tersebut. Lalu di sini akan kita masukkan query, $query, select from tabel mahasiswa. Jadi memilih dari tabel mahasiswa di mana. Di sini saya menggunakan kata carinya npm dan npm dan nama. Anda bisa menambahkan yang lain seperti npm nama lalu tempat lahir bla bla bla. Ini tinggal ditambahkan saja. Jadi select, pilih dari tabel mahasiswa di mana npm sama dengan ini $cari. Variabel cari itu apa? Ini. Dan value dari textbox cari. Or, ada ornya. Nama seperti value cari. Order nih ya biar urut saja. Order by nama ascending. Jadi urut dari A B C D E F G. Else-nya ini buat apa? Apabila textbooknya itu tidak kita ketik, maka akan default seperti ini. Select from tabel mahasiswa, order by nama ascending. Jadi semua data di tabel mahasiswa akan ditampilkan.
Lalu ada ini untuk menampilkan datanya di halaman. Ada dollar query sama dengan select for ini dollar result dari hasil, dan MySQL query, dollar koneksi seperti tadi, lalu dollar query. Nah, dollar query-nya ini ada dua kemungkinan, antara yang bawah dan yang atas. Kalau yang atas ini, kalau text box cari itu kita ketik, maka akan pakai yang atas. Kalau text box yang tidak kita ketik, maka akan pakai yang bawah. Nah, seperti itu. Tapi jika ada kesalahan, maka akan error. Nah, ini while dollar row, ini baris yang akan kita tampilkan fetch array. Jadi arraynya, data-datanya akan kita tampilkan di situ. Seperti ini. Nomor dollar nomor plus plus biar increment ya, nambah otomatis. Nama npm tambahnya bla 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 bla. Lalu ada ini link edit mahasiswa. Oh, ini untuk ya, untuk aksi. Jadi ada edit dan ada delete. Jadi kalau edit, kita akan halaman akan melempar ke edit mahasiswa yang ini. Kalau misal delete, maka akan dilempar ke proses delete. Nah, kita lanjut ke edit. Edit ya sama ya seperti tadi. Ini include seperti tadi. Hati-hati, ini juga ada HTML-nya. Session nanti saya jelaskan. Ini sama, ini logout. Nah, untuk edit ini kita akan menampilkan seperti kita edit di halaman di data 1, maka akan value-nya akan otomatis keluar, jadi tidak kosong. Jadi ini value sama dengan echo dollar data, jadi variable data npm. Seperti itu. Selanjutnya kelas ini css placeholder. Kalau misal kita kosongkan, akan muncul ini. Terus seperti tadi kita buat satu-satu. Ada npm, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kode pos. Ini kurang lebih sama, cuman di apa tuh, kalau teks ya kita ketikkan teks, kalau date ya date, kalau select box ya select box, kalau ininya number ya number, itu aja. Lalu ada button submit. Button submitnya di form action post, jadi kita mengirimnya kemana, ke ini. Jadi ini seperti tadi ya, jika halaman ini mengirim value dari simpan dari form ini, maka ini SQL query koneksi update. Jadi update ke tabel mahasiswa dengan nilai npm. npm di tabel mahasiswa kita sama dengan $npm. $npm itu apa? Ini. Jadi nilai dari yang dikirim dari text box npm. Dan selanjutnya sampai semua or die kalau ada error. Jadi seperti nanti. Nah, ini kalau misal kita berhasil, maka akan muncul kata-kata ini dan akan kembali lagi ke data mahasiswa ini. Untuk delete-nya gimana, Mas? Delete sebentar. Untuk delete kodenya sangat mudah, tidak perlu nulis dari awal. Sedikit saja. PHP include koneksi PHP $id sama dengan $get ID mahasiswa. Jadi kita mau menghapus itu, kita ambil primary key yang mana, ID mahasiswa. Jadi ambil data, query koneksi, delete from, jadi menghapus dari tabel mahasiswa, where ID mahasiswa di tabel database kita sama dengan $id. $id mana? $get ID mahasiswa. Tuh, ID mahasiswa ini yang yang ditampilkan di web, sedangkan ini yang tabel mahasiswanya. Lalu setelah terdelete, maka akan kembali lagi ke data mahasiswa juga. Selanjutnya kita tampilkan delete sudah, edit sudah, koneksi sudah. Oh ya, kita masuk ke sistem login. Pertama yang kita buat koneksi ya. Ini kita buat baru.
Kalau untuk tadi cuma ini kita buat baru namanya new MSQLi sama, cuma ditambahi new MySQLi itu. Lalu kita buat halaman login, terus halaman daftar, terus habis itu proses login, lalu proses daftar. Untuk logout saya jelaskan sekalian. Dari login HTML biasa, bla 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 bla. Lalu, nah ini saya jelaskan session. Session ini untuk apa sih sebenarnya? Session ini untuk jadi semisal, walaupun kalau pada HTML ya, semisal kita menuju ke halaman HTML localhost kita, maka yang pertama itu pasti index.php. Jadi kalau semisal tidak ada session ini, maka kita mengeklikkan semisal localhost was. Nah, setelah kita ketikkan K ini seperti ini, maka akan ke index.php, tapi ini tidak, akan ke halaman login. Jadi fungsinya itu. Dan di setiap file harus ada ini session start ini. Kalau tidak, maka apabila kita tulis alamat lengkap di sini, misal was terus daftar mahasiswa.php, maka akan langsung ke daftar ini, tidak melalui login dulu. Makanya di halaman tadi edit mahasiswa ada juga session startnya. Langsung aja session start. If mendapatkan value username, maka header ke index. Jadi kalau misal berhasil login, akan dilempar ke index. Seperti require one ini untuk ini ya, yang tadi koneksinya. Jadi butuh koneksi juga sama. Ini cukup simple, hanya ada label, lalu text box username, text password, lalu ada login, submit, dan juga link ke untuk daftarnya. Itu saja. Untuk daftar kurang lebih sama, ada session juga. Daftar ya username sama password, text box, lalu kita submit juga. Untuk submitnya ini, nah yang sedikit menarik, ketika kita submit ini, teman-teman lihat form actionnya ke proses login. Jadi ketika form ini kita submit, maka akan ke proses login. Proses login itu seperti apa? Seperti ini aja. PHP session start seperti tadi, username, post. Jadi ketika variabel username mengirim username, lalu variabel password juga, jadi dari sini ketika ini mengirim, mengepost, lalu akan dicek select from table login where username, apakah username di tabel login. Kalau kalian pengen tahu ini, jadi ada ID login, username, password ya, simple aja. Kalau kalian mau menambahkan lagi ya, misal mau nambah email, alamat, bla bla bla, terserah. Tapi di sini saya menggunakan dua aja, username dan password. Malah buka Telegram. Ya, lanjut. Tadi password ketika ini dicek. Nah, kalau sama, pertama ini, kalau misal nomor ada yang kosong, maka akan maaf username tidak terdaftar. Seperti ini. Ini kalau salah, ini untuk kalau username-nya salah, maka seperti ini. Ini kalau passwordnya salah, seperti ini. Nah, ini kalau benar. Jadi session username setelah dicek dan password setelah dicek benar, maka akan muncul notifikasi sedangkan tunggu halaman utama sedang dimuat dan akan dilempar ke index.php. Sama juga yang daftar, ketika ini ngepost mengirim value dari textbox ini,
Ini dikirimnya ke actionnya proses daftar. Kita buka proses daftar, hampir sama seperti tadi, tapi select. Tapi ini insert ya. Kalau yang proses login tadi kan cuma ngecek. Kalau proses daftar ini insert, karena kita akan menyisipkan data karena kita daftar. Seperti tadi require koneksi PHP, username, password. Kalau jadi ketika ngepost username dan password, select. Ini kita ngecek dulu pertama. Kalau misal username-nya sudah ada, nah ini, maka akan muncul notifikasi username sudah terdaftar. Jadi kalau misal sudah ada data yang sama, karena makanya kita butuh select juga di sini. Lalu ini kalau misal ada yang salah satu yang kosong atau username kosong atau password kosong, maka mohon maaf ada data yang masih kosong. Karena di database kita harus not null. Ini not null ya. Jadi tidak boleh kosong. Null, no. Jadi tidak boleh kosong. Ini. Nah, ini kalau misal kolom username dan password terisi dan dicek tidak ada data yang double, maka insert, masukkan data ke tabel login dengan value null. Null ini apa? Ini untuk ID loginnya, username dan password dari textbooknya disimpan ke tabel login. Seperti ini, akun Anda sudah terdaftar. Tapi kalau misal MySQL-nya belum dihidupkan, maka akan muncul ini, ada gangguan teknis. Silakan hubungi operator, operatornya suruh menghidupkan MySQL-nya gitu. Maka akan dilempar kembali ke daftar PHP. Kalau berhasil tadi, maka akan dilempar ke login.php. Jadi Anda sudah bisa login seperti itu. Jadi kayak di indeks tadi. Oh ya, tadi Kak saya ini ya. Session ya. Sudah saya jelaskan, di indeks ada, di edit ada, di data mahasiswa ada. Jadi semua file harus ada sessionnya biar tidak mudah disusup sama orang gitu. Lalu oh ya, satu lagi, di sini Anda misal sudah login akan bisa mengetahui kalau kita tuh masih login dari ini. Mana ya? Input type bukan. Nah ini, jadi baris 25. Jadi echo ya, echo itu menampilkan tulisan, kita masukkan session username. Jadi username dari sessionnya ini siapa gitu. Ya sudah semua ya, sudah saya jelaskan semua ya. Daftar tadi sudah, data ini sudah, delete sudah, edit, index, koneksi, login. Oh ya, logout belum. Jadi di setiap halaman utama, misal index, data mahasiswa, edit mahasiswa, akan ada tombol di atas itu namanya tombol logout. Logout ini gimana toh? Jadi kalau logout ini nanti akan mengakhiri sesi kita. Di sini ada link. Apabila tombol logout ini diklik, maka akan ke logout.php. Semua ada. Data mahasiswa ada. Nah ini 25 juga. Kecuali yang proses-proses ya. Kalau yang proses seperti delete ini nggak ada. Kalau edit ada, edit masih. Nah ini ini nah, akan dikirim diproses di logout.php. Logout.php gimana sih mas? Simple. Nah, PHP session start, session destroy. Itu aja kodenya. Jadi session yang kita start tadi akan di destroy, dihancurkan. Tadi kita akan kembali ke halaman login. Nanti akan ada muncul Anda berhasil logout seperti itu. Yuk kita langsung test drive. Nah ini sudah saya buat ya. Oh ini saya belum login. Jadi misal saya masukkan daftar mahasiswa seperti ini, maka tidak bisa karena tidak ada sessionnya. Nah
daftar mahasiswa. Oh, data, maaf. Data. Seperti ini ya. Kita klik, maka kan ke login. Tidak bisa. Kalau kita sudah login, pertama kita daftar dulu. Kita daftar. Masukkan username, semisal Endang Sukamti. Passwordnya Sukamti. Kita daftar. Nah, akunnya sudah daftar. Ngeceknya gimana? Di tabel login, kita cek. Nah, sudah muncul ini di ID login 5 Endang Sukamti. Jadi sudah bisa untuk login. Kita coba Endang, passwordnya Sukamti. Kita login. Halaman utama sedang muat. Nah, sudah masuk. Halaman indeks ada lihat data, ada logout, ada session yang saya jelaskan tadi. Session sedang digunakan oleh Endang, bla 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 bla. Nah, kalau sudah gini gimana mas? Kalau misal kan tadi kan session macam-macam. Kalau kita mencari di halaman data mahasiswa, ke lempar ke login lagi. Kalau sekarang tidak, ini bisa. Nah, karena sessionnya sudah ada. Kalau sessionnya tidak ada, maka akan dilempar ke login. Kita test drive dari input data. Siapa ya? Endang NPM 9637464, namanya Endang Sukamti, tempat lahir Wonosobo, tanggal lahir ya bebas lah, kelamin laki-laki, alamat jalan maju mundur ora popo, kode pos. Kita simpan. Nah, akan masuk di sini Endang Sukamti nomor 3 ya. Nih, bisa kalian lihat. Endang Sukamti NPM ini Wonosobo, laki-laki, mundur-mundur apa-apa. Nah, kalau kita mau mas, ini kelebihan 1, kode posnya kita edit. 4-nya kita hapus. Kita simpan. Nah, terhapus. Kalau misalnya kita edit tapi sudah benar ternyata, kita batal aja. Batal akan dilempar ke data mahasiswa lagi. Kalau misal saya mau menghapus mas, gimana? Kalau menghapus, misal ini Gerard Olivia mau kita hapus, maka akan saya tambahkan tadi juga ini message box. Kalau misal akan menghapuskan, misal datanya ternyata penting, maka diingatkan dulu. Data akan terhapus, lanjutkan. Nomor 4 Gerard Olivia saya hapus ya. Kita hapus, maka akan hilang datanya, tidak ada lagi ya. Satu lagi ada fitur cari. Cari tadi. Jadi misal textbooknya ini tidak saya masukkan apa-apa, maka akan ditampilkan semua. Tapi kalau misal kita masukkan Endang, kita cari, maka akan muncul yang nama Endang. Atau kita NPM-nya, NPM saya sudah daftar 9630484. Kita cari, akan muncul. Tadi kan otomatis di sini saya tulis NPM atau nama ya. Tadi kalau selain itu tidak bisa. Nah, kalau misal kosong begini, kita cari, makan semua. Gitu. Edit sudah, hapus sudah, cari sudah. Apalagi ya? Ya, udah itu aja create-nya. Create, update, delete. Input data berhasil. Nah, kita logout. Anda akan keluar, lanjutkan. Oke. Nah, Anda berhasil logout. Nah, kalau sudah di sini, misal ada penyusup tidak punya passwordnya, mau langsung ke data mahasiswa, dilempar lagi ke login, tidak bisa masuk. Gitu. Sudah semua ya rasanya. Daftar sudah. Jadi pertama-tama saya rangkum. Pertama-tama kalian buat dulu database-nya. Ini jangan lupa di start
lalu ke pihak localhost PHP admin untuk membuat database-nya, tinggal new, lalu ini create database, lalu create table. Tadi langsung tambahkan kolom-kolomnya apa aja. Habis itu buat index. Ini saya akan scroll perlahan ya, bisa kalian pause kalau misal mau. Index, lalu yang lain-lain, edit, lalu ada data. Kalian pause saja kalau misal mau mengikuti. Lalu ada login. Logout, ini logout ini aja. Terus daftar, lalu ada edit, ada delete, daftar, data sudah, indeks, koneksi ya, koneksi yang paling penting jangan sampai lupa. Logout, proses daftar, proses login. Ya, itu saja penjelasan dari saya tentang aplikasi CRUD sederhana buatan saya ini. Oh iya, lupa, untuk JavaScript dan CSS-nya saya menggunakan Bootstrap ya. Bisa kalian download, ketikkan aja Bootstrap gitu di Google. Bootstrap. Nah, tinggal kalian download nih. Download. Tuh. Ada instruksinya juga. Nah, ini kalian baca-baca kalau misal mau menerapkan di project kalian. Tadi kalian tidak perlu susah-susah membuat CSS dari nol gitu. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.